Tes satu. Tes. Tarik Bu, ke pangkar tarik. Kadang ke pangkar. Iya. Tes. Sok mangga itunya kertas makalahnya bagikan dulu. Ya, bisa kita mulai? Sok mangganya banyak. Kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita sekalian untuk bisa hadir pagi ini di Masjid Ar-Risalah Komplek Galih Pawarti Bale Endah. Dalam keadaan sehat walafiat tentunya, dan kita banyak harapan di sini, ingin menambah kebaikan, ingin menambah catatan amal baik. Di antaranya adalah tolab ilmunya, memakmurkan rumah Allah, dan juga silaturahim. Juga kita berharap ya amal baik kita sekarang bertambah nilainya di hadapan Allah, sehingga kita semua layak dimasukkan ke kelompok orang-orang yang mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu pada kedinginan enggak? Iya. Hujannya pagi-pagi banget ya. Emang ini musimnya. Jadi kita tantangannya dingin. Kalau Bu Ella waktu hari Ahad yang lalu itu ceramahnya di mana di Pangalengan. Dinginnya banget Bu ya, di puncak gunung sana. Kabut di mana-mana. Tapi alhamdulillah pas siang-siangnya brai nah seperti itu. Jadi kita mengalami dalam cuaca dingin ceramah, dalam cuaca panas ceramah, ya itu semuanya perjuangan sih. Ibu-ibu mah berjuangnya mendengarkan, Bu Ella mah berjuangnya menyampaikan ya. Yang mana yang dapat pahala semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk saat ini yang akan dibahas adalah saat Allah menolong hambanya ya. Saat Allah menolong hambanya. Kenapa Bu Ella membahas yang ini? Karena kita sekarang benar-benar sedang berharap pertolongan Allah ya. Karena sebentar lagi kita akan sampai kepada pilpres ya, pemilihan presiden di negara kita tercinta. Tentu yang diinginkan oleh kita itu minta bantuan dari Allah. Ingin sekali pemimpin yang luar biasa untuk memimpin negara kita, sehingga makmur kembali ya dalam segala halnya. Maka ada sosok pimpinan yang diinginkan oleh kita itu satu pemimpin yang cerdas. Cerdas dalam arti adalah memahami aturan agama Islam, aturan Allah dan Rasulnya, bagaimana cara mengelola kepemimpinan dengan baik. Cerdas. Dan di dalam hadis Rasul yang disebut cerdas itu adalah pemimpin yang berpikir bukan hanya untuk dunia, tapi berpikir untuk akhirat. Karena kepemimpinan itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memiliki sifatnya adalah sifat adil. Ya, pemimpin yang adil itu indah banget ya. Adil. Kemudian yang berikutnya jujur ya. Yang berikutnya lagi adalah penuh cinta. Nah, kalau ada pemimpin 4 poin aja yang dimiliki itu udah luar biasa. Tapi tentu kita mau pertolongan dari Allah, karena Allah lah yang menggolkan semua itu, dibantu dengan doa-doa kita, disatukan doa-doanya yang doa suci, doa yang benar-benar tulus ikhlas. Maka mudah-mudahan Allah menggolkan doa-doa kita semua. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, di sini kita akan mengenal hadis-hadis atau ayat Al-Qur'an di mana Allah itu tidak berhenti menolong hambanya. Dalam artian, kalau kita ingin dibantu sama Allah, harus berani menjadi hamba Allah. Hamba Allah itu yang bagaimana? Hamba Allah itu adalah yang taat menjalankan perintah-perintahnya dan taat pula meninggalkan cegahan-cegahannya.
Jadi yang disebut hamba Allah itu yang benar-benar menghambakan diri. Ini loh Tuhan kami adalah Allah. Harus bagaimana kita sebagai hambanya. Kalau surah Allah tong musyrik atuh ngagugu, tong bid'ah atuh ngagugu, tong korupsi atuh ngagugu, begitu ya, dan seterusnya ya. Maka nanti akan kelihatan bagaimana di sini penjelasannya, insya Allah akan kita telusuri satu demi satu ya. Yang paling penting kita di sini ingin termasuk hamba Allah yang sejati, sehingga apapun yang kita minta Allah memberikannya dengan tulus ikhlas juga ya, insya Allah. Maka yang pertama ada yang panjang begini, ini hadis ya. Ini hadis yang menunjukkan bahwa Allah itu siap membantu manusia yang hamba Allah yang baik itu. Ketika meminta Allah akan memberi, tapi juga kita harus menyimpulkan harus bagaimana sikap kita kepada Allah. Karena jelasnya ada interaksi ya, interaksi antara Tuhan dengan hambanya, antara hamba dengan Tuhannya. Jadi kita harus bagaimana kepada Allah sikapnya. Nanti Allah pun akan memberikan sikap kepada kita. Dan itu sangat bergantung kepada sikap kita juga. Kalau sikap kita baik, Allah pun akan baik. Kalau sikap kita buruk, Allah pun akan buruk, bahkan lebih buruk dari itu. Jadi artinya dimulai dengan diri kita sendiri, karena kita yang diperintah untuk beribadah. Yang memerintahnya adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini ada titik-titik, tidak ditulis dari awal ya. Langsung saja qala. Kuntu khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya gulamu inni u'allimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka. Udah ada komanya. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billahi. Wa'lam annal ummata lawi jatama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu laka. Terus kesananya walawi jatama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaika. Titik-titik, tidak sampai tamat ditulisnya. Dia itu adalah Abdullah bin Abbas. Nah, ini nama sahabatnya ya, Abdullah bin Abbas. Yang kadang-kadang disebut dipendekkan aja Ibnu Abbas ya. Jadi Ibnu Abbas itu lengkapnya Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah putranya Abbas. Jadi bapak dan anak itu sama-sama sahabat Rasulullah. Makanya RA-nya itu tidak diartikan radhiyallahu anhu, tapi radhiyallahu anhuma ya. Huma itu untuk berdua, huma itu untuk ayahnya iya, untuk anaknya iya. Karena ayah yang soleh mempunyai juga anak yang soleh, sehingga ayah dan anak itu sama-sama sebagai sahabat Rasulullah. Jadi kalau hadis itu datang dari anaknya, maka bapaknya juga dibawa untuk didoakan oleh kita. Makanya radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhoi mereka berdua ya. Berkata, nah anaknya itu Ibnu Abbas berkata seperti ini. Suatu hari aku pernah berboncengan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ibnu Abbas itu ada di belakang Nabi, artinya dia dibonceng oleh Rasulullah. Indah ya, dibonceng oleh Rasulullah, masya Allah ya. Diboncengnya karena naonnya kinten-kinten. Nah, bukan karena motor, nggak ada motor pada waktu itu. Sepeda bukan, beca bukan, tapi onta. Jadi kendaraan Rasul itu adalah onta. Diboncenglah dia Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas itu kesayangan Rasulullah juga. Kenapa? Karena beliau itu sejak kecil didoakan oleh Rasulullah, dituntun kuramana yang bernama Abbas ya. Kemudian kata Abbas itu, Rasul tolong doakan anak ini begitu ya. Minta didoakan kepada Rasulullah. Rasul langsung berdoa, berdoanya pendek tapi menukik. Allahumma faqihhu fiddin, kata Rasulullah itu. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman yang tinggi kepada anak ini. Fiddin, di dalam hal agama. Tuh. Jadi gayung bersambut, yang berdoanya adalah Rasulullah SAW, orang yang sangat hebat. Yang didoakannya adalah anak yang masih suci ya, Ibnu Abbas itu. Maka diijabah. Ibnu Abbas pintarnya luar biasa ya, pintar, cerdas, sehingga dikenal sahabat yang paling kecil usianya adalah Ibnu Abbas.
10 tahun sudah diakui sebagai sahabat, padahal kan belum remaja, 10 tahun tuh belum dewasa. Tapi karena kecerdasannya diakuilah Ibnu Abbas itu, ya. Itulah yang luar biasa. Maka jadilah Ibnu Abbas itu adalah sahabat yang cerdas, yang pintar, dan usia 9 tahun itu sudah hafal ribuan hadis. 9 tahun, ya. Ribuan hadis yang hafal itu. Maka nanti ditanyakan ke ari Rasulullah, ke Ibnu Abbas teh pernah naon? Pernah naon, Cing? Rasul ke Ibnu Abbas. Iya sahabat, iya, tapi ada lagi kaitan yang lainnya. Pernah naon Rasulullah ke Ibnu Abbas teh? Gini aja, Abbas itu pamannya Rasulullah. Pamannya Rasulullah. Abbas itu punya anak namanya Ibnu Abbas. Jadi apa tuh? Sepupuan, ya. Sepupuan, ibu yang kenalnya teh sepupuan teh sama Abu Thalib saja. Pada Abu Thalib dan Ibnu Abbas sama sepupuan juga, ya. Jadi mencek orang Sunda mas Sabraina, gitu ya, Sabraina. Jadi bapak dan bapaknya adik kakak, gitu. Maka anak dan anaknya itu disebut sepupu, begitu, ya. Ibnu Abbas itu. Nah ini ketika dibonceng itu ya kayak kita aja, kalau kita ada dalam perjalanan suka ngobrol gitu. Ibu peminuju itu ada safar bepergian suka ngobrol-ngobrol di jalan, suka lah. Kan ibu-ibu mah kadang gandeng na mobil teh, iya kan? Segala didongengkeun. Cokokok, kadang ngadu anak poho. Nah itu tuh hati-hati ya. Doanya jangan lupa. Naik kendaraan ada doa yang pendek banget. Bismillahi majreha wa mursaha. Bismillahi kalian nyebat jenengan Allah, majreha selamat di perjalanan, wa mursaha selamat sampai tempat tujuan. Eta teh maknanya tinggi padahal saurile pendek. Ibu mah eta kan apa artinya? Kan ibu mah resep anu paronok nanaon oge, ya kan? Baca Quran pendek, baca hadis pendek, baca doa pendek, ya. Aya oge nu panjangna, aya nu panjang pisan dina hadis. Tapi enggak apa-apa, yang mana aja yang dipilih. Yang jelas jangan sampai ibu ketawa-ketawa seserian terus karaokean lagi dina mobil teh, ya. Yang bagusnya tafakur dulu lah. Kenapa? Karena ini perjalanan nih. Kalau obrolan dengan Rasulullah kayak tadi obrolannya yang bermanfaat ibu-ibunya. Nah, usahakan di jalan itu obrolannya yang tinggi, yang mengandung arti begitu. Bu Ella tuh suka ngasuh ibu-ibunya. Kemarin-kemarin tuh ke Jogja cuma 12 orang sih, ya. Tapi di jalan itu live, terus ngobrol-ngobrolnya yang seperti itu. Kadang di mana aja muncul aja itu apa yang harus disampaikan itu supaya mereka ketika bepergian selain tadabur alam, mendekatkan diri kepada Allah. Lagian kalau kita sedang piknik, sedang bepergian itu banyak sekali jaminan kebaikan dari Rasulullah, dari Allah ya. Kita diberi rukhsah tuh, salat tong siga di bumi salat teh. Sok hijikeun we, namanya teh jama. Jam kos, jama kosor. Kenapa jama kosor? Ya rukhsah we dari Rasulullah. Jantan duhur sareng asar hijikeun boleh? Boleh ya. Mau asar ditarik ke duhur atau duhur ditarik ke asar boleh. Terus yang tadinya 4 jadi 2-2. Simpel tapi ganjaran tetap diganjarna jika sholat 4 rakaat tetap. Padahal ibu cuma 2 rakaat sholatnya tapi ganjaranana dianggap tam. Karena apa? Karena ini dalam keadaan rukhsah teh. Jadi sayang atau lebarnya dah rukhsah gitu. Bring ibunya udah gitu. Nanti maghrib dan isya hijikeun deui boleh. Yang mana aja ditarik maghrib ke isya, isya ke maghrib. Cuman kalau duhur dan asar 2-2 da opat-opat asana. Kalau maghrib ke isya mah 3-2. Kade anu 3 bisa jadi hiji satengah, enggak boleh gitu ya. Da cek boe ela oge tiasa dikosor. Jadi di rakaat keduanya tuh lagi ruku, jojo salam, assalamualaikum. Jadi hiji satengah. Nanti orang bingung loh itu sholat apa? Ini sholat kosor maghrib dibagi 2 nyaeta hiji setengah ya. Nuju ruku salam toh saya beres engke disengseurekeun batur, nggak ada sholat yang kayak begitu. Yang 3 mah anggar we 3. Nah nanti pas isanya 2 gitu tuh yang disebut kosor teh. Terus subuh kan aslinya 2 rakaat ulah diduakeun heg hiji jojo salam bae. Da cenapan eta disingkatkeun jadi tinu 2 jadi hiji. Tah eta nu kedah nganggo ilmuna ya. Supados ibu-ibu ngerti maka rajin-rajinlah di pengajian yang begini ini dibahaslah ya seperti itu. Maka Bu kembali ke Ibnu Abbas, dibonceng sama Rasulullah tuh pakai onta ya. Terus beliau itu menyampaikan kepada kita apa yang terjadi pada waktu itu ketika dibonceng oleh Rasulullah itu ya.
Lalu beliau bersabda, kata Ibnu Abbas itu, sabdanya begini, wahai anak kecil, gulam itu artinya anak kecil. Berarti Ibnu Abbas waktu itu lagi kecil, tapi tinggal ilmunya udah disampaikan kepada kita. Ya, dipanggilnya tuh gulam, tapi dia mampu mengutarakan lagi itu semua di dalam redaksi hadis yang akhirnya sampai kepada kita. Padahal waktu itu Ibnu Abbas masih kecil. Ya, ya gulamu teh wahai anak kecil. Gulam itu anak kecil. Ya. Wahai anak kecil, sungguh aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Garis bawahi, mengajarimu. Tuhnya, Rasul mah dipiluan ngabonceng, kengeng ganyaran tina bagerna, yuk bade ngiring mah. Nah itu dapat pahala dari situnya. Yang kedua mengajarkan ilmu di situ. Jadi ngajar itu beganyaran teh ageng, bahkan ngajar itu tingkat yang paling tinggi ya. Kalau kita melihat di hadis Rasul itu adalah ugdu aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takunil khomisata fatahlika. So Rasul teh gitu. Jadilah kamu tukang ngajar. Jadi ranking pertama ngajar teh. Makanya kalau ibu dikasih yang kayak beginian sama Bu Ella, satu waktu sampaikan lagi sama orang lain. Ibu tak punya murid, saurileun si muridan ngan tilu ekor nah. Tilu ekor. Ibu tak punya sahabat tiluan, tapi mereka itu senang kalau dikasih ilmu, tak kasihlah ilmu ini, ya. Jadi ibu teh dapat pahalanya sekarang dari mendengarnya, dari belajarnya. Nanti satu waktu ibu dapat pahala dari menyampaikannya, ya. Apa yang ibu bisa sampaikan aja di situ. Dibawa di hadapan muridnya, disebutkan, saya ini kemarin belajar di mana di Masjid Ar-Risalah, kebetulan ada oleh-oleh yang begini, akan saya sampaikan sama ibu-ibu, mau enggak? Mau dong. Nah. Atau kalau tidak begitu di fotokopi heula, kan mung tiluan tadi fotokopi yeuh pasihkeun hiji-hiji, terus dibahas sama-sama. Tata bagus banget ya. Karena mengajar itu ranking pertama. Nah, kalau tidak bisa mengajar katanya muta'alliman, udah belajar aja. Nah, itu ranking kedua ya. Jadi tingkatan kedua. Tingkatan ke satu ngajar, yang kedua belajar. Belajar itu perlu nulis, iya. Perlu baca, iya. Ada kalanya ibu-ibu nulis ngadaran, dek nulis teh. Geus wawuh atuh geus lami teu wawuh jeung pulpen. Wah, berapa puluh tahun tidak diambil tuh pulpen. Jadi nulisnya jadi belajar lagi gimana ini? Aduh, gimana sudah ngadarek dek nulisnya juga. Ya udahlah kalau ngadarek dek nulisnya terus membacanya juga agak-agak kabur begitu. Ya udah mustami'an, mendengarkan saja, ya. Ada ibu-ibu hadir di masjid di sini dikasih ini tapi tidak dibahas karena enggak kelihatan misalnya, atau nulis juga tidak bisa, ya udah mendengarkan aja. Itu adalah tahapan yang ketiga, mustami'an. Yang ketiga juga tidak bisa, kenapa? Pendengarannya udah agak-agak kabur, gimana ini? Ya udah, yang keempatnya adalah muhibban atau mencintai. Mencintainya bentuk apa? Ya itu, ibu hadir di pengajian itu tanda cinta. Kalau nggak cinta ngapain? Ya kan? Ibu-ibu hujan-hujan yang ngurumoy we kadieu. Kan ibu tetap ditetiris kurumoy we. Saya tadi hadir di sini sama Teh Ina pukul 9 lebih berapa ya Teh Ina? Lebih 5 menit. Jadi nongkrong di mobil sana tuh. Yang di mobil sana ibu-ibu yang turun tuh bersatu, berdua, berempat begitu. Kelihatan, ada juga ibu-ibu kirain gak bakalan hadir karena tiris begini. Tapi ibu ngurunyung saja. Tuh nuti cangkring. Sahat sana pun nuti cangkring tuh nuti cipicung. Merukana ibu-ibu tadi pelong Bu Ella tadi pelong satu-satu gitu ya. Tarajo ti cipicung bunani itu. Ada si Umi tuh ti mana ti Manggahang yang dari cangkring. Ibu-ibu papa yang pada ada Bu Ella lagi belong gitu loh tadi. Jadi ada kebanggaan dalam hati itu, Masya Allah. Lihat Taina datang juga mereka itu. Padahal kita lagi tiris loh, begitu ya. Hadir. Ini rasa apa yang mendorong ibu hadir di sini? Rasa cinta. Kalau nggak cinta ngapain ke sini? Mending kan ngaringkuk. Ibunya, ini kan lagi dingin begitu ngagojod terus tiduran itu kan maunya begitu. Tapi ibu menjadi pejuang semuanya. Mun setan ngajak itu digibrigeun ku ibu mah. Nggak perlu cekurang mah. Nu perlu mah nyata tolab ilmu datang ke sini. Nah itu adalah levelnya muhibban yang keempat ya. Nah yang di belakangnya itu ada wala takunil khomisata, tapi jangan menjadi yang kelima. Kelima itu yang mana? Iya tadi no opatan teh henteu, no opat teh ngajar henteu gitu ya. Belajar enggak, mendengarkan enggak, ya mencintai juga enggak. Maka di belakangnya teh Bu jadi yang kelima. Maka kata Rasulullah fatahlika, kamu binasa kalau menjadi yang kelima teh artinya teu naon-naon begitu. Jadi ambil yang ibu punya. Yang bagus banget, yang bisa semuanya. Ya,
Tahapan pertama ngajar bisa, belajar bisa. Emang ada gitu orang yang mengajar tidak bisa belajar? Ada orang yang egois begitu. Merasa bahwa aku sudah pintar, ngapain mendengarkan dari orang lain? Aku juga udah pintar loh. Aya nu kitu? Aya. Ngadangukeun tinu sanes mencibir, itu ilmunya tos kacangeum ku abdi mah itu tuh sombong banget itu, ya. Padahal apalagi yang mengajar itu harus rajin tolak ilmunya. Karena ilmu yang dia miliki udah dikasih sama orang lain, sok ambil lagi ilmu yang lain. Ulah tibalik, haben mah ngadugikeun ai miladina henteu. Padahal kayak teko aja, teko tuh diisi air, dicicikeun kana gelas. Pada akhirnya habis kan yang di teko itu, ya kan? Nah, sok cician deui kuno tina siwur gitu kan, begitu. Jadi akhirnya maju mere mengambil harus seperti itu. Yang ketiganya mendengarkan. Orang pintar bisa ngajar, bisa belajar, lagi bisa mendengarkan. Kalau ada yang lagi bicara mendengarkan, murukana teteh sanes ibadah, terlebih pembicaraan yang bagus. Makanya Bu Ella suka ada cerewet-cerewet lagi di masjid itu. Ada ibu-ibu yang ngobrol suka ibu begitu, ya. Karena ibu teh artinya tidak mau mendengarkan, malah ngobrol, dengarkanlah. Kalau ada orang yang ngomong itu, siapapun yang baik-baik, nah begitu ya, mendengarkan. Terus mencintai, jadi opatanana bisa, mudah-mudahan kita bisa yang semua itu. Karena kalau jangankan bisa semuanya, bisa satu saja itu sudah dipunten ku Rasul. Dan nu ulah teh nu sagala henteu yang tadi teh. Ada ibu-ibu yang suka begini, aduh Bu Ella gimana ya, saya mah hadir tiap saat di pengajian tapi teu apal-apal. Ayo gitu tah, ya. Orang Banjaran begitu curhatnya itu. Ibu-ibu mah usianya sudah bukan usia lagi untuk menghafal. Gak apa-apa, gak hafal juga, cuma ngerti aja, itu udah lebih, ya. Jadi ibu pulang dari sini tuh di jalan sampai ke rumah hafal dalam sini dalam ingatan itu mengerti. Makanya kalau mengerti itu merubah tata cara hidup yang tadinya tidak baik menjadi baik. Asal-asalna mah sok sosorongot ka caroge teh. Mama, ka mana deui cing atuh tatanya we haban hayang we tuh init. Nah, yang begitu dulu hilang sekarang. Kemana? Karena banyak dijejali dengan keterangan-keterangan itu. Itu artinya ibu henteu apal hadis nama, teu apal ayat Quran nama, tapi mengerti. Sehingga pas pulang cek carogena, lah si mama jadi soleh begini. Nah gitu. Ya. Untung tadi disebatkan, mama jadi soleh. Karena kalau disebutkan ya gucak kicak teng. Nah itu ibu ya. Jadi Rasulullah tiba-tiba mengajar aja, nggak dimintain sama Ibnu Abbas. Tolong sampaikan Rasul untukku apa-apa, enggak. Langsung aja dia tuh murah hati orangnya ya. Jadi Rasul tuh balabaku ilmu, balabaku tanaga, balabaku apa-apa Rasul itu. Sok kurang turutan. Ketika ibu bisa menolong orang dengan uang, tolonglah orang itu dengan uang. Satu waktu ibu menolong orang dengan ilmu, tolonglah ketika kita bisa. Maka yang begitu itu disebutnya orang yang balabah, orang yang dermawan. Mau yang begitu? So, ambil yang mana aja yang ibu bisa ya. Nah, kemudian ibu tadi mengajari dengan kalimat-kalimat. Kalimat yang dari Rasul pasti kalimat yang indah, yang bagus ya. Maka begini kalimat-kalimatnya itu, jagalah Allah. Garis bawahi. Jadi Ibnu Abbas yang begitu kecil dipiwara ngajaga Allah gitu ya. Terus kita bertanya, ngajaga Allah? Allah kan Maha Penjaga. Masa Allah dijaga-jaga? Justru Allah yang menjaga kita. Seisi langit, seisi bumi itu dijaga baik dengan Allah. Yang dimaksud menjaga Allah itu jagalah aturan-aturan Allah, ya. Jadi hirup itu kudu ngajaga aturan Allah, enggak boleh dirusak-rusak, enggak boleh ditukar-tukar. Mun Allah marentah, ya udah parentah ulah digenti jadi kularangan. Larangan diganti dengan perintah, itu udah rusak nantinya. Pokoknya nama tatanan Allah di dalam Al-Quran, tatanan Rasulullah di dalam hadis Rasul itu jangan diganti-ganti. Pokoknya masuk cenata menjaga isi Al-Quran dan isi sunnah, itulah yang dimaksud tadi jagalah Allah ya. Ibu suka menjaga begitu? Dijaga tidak ajaran Allah? Insya Allah. Makanya ibu sekarang masih kena ngau kerudung ini sedang menjaga aturan Allah. Ibu pakai kaos kaki disengsirikeun batur kan asana mah, ya. Orang yang enggak ngerti mah melong ngerti hanap. Ibu candamang kenehnya cenah begitu ya. Loh, siapa yang sakit? Eta ibu geuning di kaos kaki wae muriang atau budug sih? Tuh cenahnya manehna mah teu apaleun nutup aurat teh wajib hukumna. Ibu masih begini aja kayenan ka ditu kayenan ka dia ke pasar begini ya angwan teh. Ya, ka mall begini angwan teh.
Kenapa nyaman seperti ini? Ini sedang apa? Dalam rangka menjaga aturan Allah. Benar nggak? Nah, gitu yang dimaksud jagalah Allah teh ya. Jadi diatur ku Allah teh tenang aja, nyaman, resep diatur ku Allah teh. Karena emang nggak ada aturan yang lebih sempurna daripada aturan Allah. Makanya ibu sungguh luar biasa kada sujud syukur ibu. Betah di masjid, betah di majlis taklim, betah melaksanakan aturan Allah, harus sujud syukur. Kenapa? Itulah yang dimaksud jagalah Allah ya. Nah, sudah begitu ada timbal baliknya. Jagalah Allah katanya. Niscaya dia akan menjagamu. Tuh timbal baliknya ya. Lamun orang ngajaga aturan Allah, Allah pun dengan sendirinya akan menjaga kita ya. Itu ibu butuh dijaga oleh Allah? Banget kita mah. Dari Allah mah semua butuh kita itu. Dijaga oleh Allah artinya apa? Ucapan kita benar aja, benar kalau ngomong itu. Mendengarkan benar, melihat benar. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah ya. Di satu hadis mah sampai Allah janjinya begini, kalau ada orang-orang yang taat kepadaku, kata Allah ya, maka aku boleh menjadi pendengarannya, yang dengan itu dia mendengar. Jadi pendengaran pun dijaga. Boleh aku menjadi penglihatannya kata Allah, boleh aku jadi tangannya, boleh aku jadi kakinya. Jadi orang yang sudah dicintai oleh Allah itu kemana-mana dijaga. Makanya beres ya aturan teh, bener gak? Ya, seperti itu. Kalau mapah kamana, tarkan teu para rogo. Nongkrong di tempat anu matak pika hariwangeun, bercampur laki-laki dan perempuan. Yo, makanya ibu-ibu mau senam oke dibidik dulu nih senamnya di mana ya. Banyak orang laki-laki enggak sih? Ruangannya tertutup tidak? Ini instrukturnya laki apa perempuan? Mau senam juga paling ditanya-tanya seperti itu karena apa? Ingin sehat badan, ingin olahraga tapi tidak merusak aturan Allah. Karena tadi dalam rangka menjaga Allah, menjaga aturan Allah. Dan imbasnya Allah akan menjaga. Surah Allah tetuhkan hambaku olahraga tapi beda pakaiannya dengan yang lain. Tuh kamu tapi beda apa yang dibelinya, apa yang diomongkannya, apa yang dicanangkannya, semua tuh dijaga dengan baik ya. Nah itu satunya. Jadi yang disampaikan kepada Ibnu Abbas, jagalah Allah niscaya dia akan menjagamu. Tambah lagi, yang kedua, jagalah Allah. Lagi-lagi tadi diulang, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Garis bawah itu, engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Jadi kalau kamu menjaga Allah, Allah itu akan ada di depan kamu terus ya. Dalam artian naon bo asa diasuh ku Allah teh. Jadi orang yang dijaga Allah mah dia itu mencongok Allah teh asa aya we di depan gitu. Makanya kalau dia merasa bahwa Allah tuh ada di depan, dia enggak berani berbuat aneh-aneh. Kalau Allah nanti jadi marah, padahal ada Allah di sini melihat. Paham enggak, Bu? Jadi orang yang merasa diawasi oleh Allah, yang muraqabah teh maksudnya teh. Kan saya sampai menyampaikan waktu itu ada muraqabah, ada muqarabah ya. Muraqabah itu merasa selalu diawasi oleh Allah, itu muraqabah. Kalau muqarabah adalah selalu dekat dengan Allah. Jadi orang yang dijaga oleh Allah itu ketika dia dinahatena teh, ya Allah di dieu teh ka Allah teh. Makanya rek nyarios anu teu bener, astagfirullahaladzim, kok ngomongnya begitu sih, astagfirullah, kan begitu. Mau lakukan apapun tidak berani, tidak ada Allah di depan. Jadi kata Rasulullah tadi, sok jaga Allah. Nanti kalau seperti itu dengan sendirinya kamu akan merasa bahwa Allah tuh ada di depan kamu. Allah tuh ada di depan kamu, menyaksikan kamu, kebaikannya, keburukannya. Maka kalau merasa diawasi oleh Allah, mana ada melakukan keburukan, pasti yang dilakukan adalah kebaikan. Ini ada Allah loh, begitu. Allah, kita menjaga Allah, terus kita menjaga kebaikan, maka Allah pun akan ngasih kebaikan kepada kita juga. Pala itu dipasian kasayaan ku Allah. Yaitu dia, jagalah ya semua aturan yang sudah ada di dalam Al-Qur'an, jangan dirusak-rusak, jangan ditukar-tukar, kemudian Al-Qur'an dibaledogeun mah, atanapi Al-Qur'an diabaikan mah, aduh jangan. Tidak akan ada bacaan yang seindah Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu ketika dibaca menghadirkan pahala, dibacana, didangukeunana gitu kan, ditarjamahnya, ditafsirkan, apalagi diamalkeun. Tos Al-Qur'an mah tingkat nomor 1, nggak ada tanding, nggak ada banding, begitu ya. Maka itu yang keduanya. Kemudian ditambah lagi kesananya, apabila kamu meminta, garis bawahi, kamu meminta, ibu sok nyuhunkeun ke Allah. Belum bosan meminta kepada Allah? Jangan bosan, karena meminta kepada Allah itu jadi ibadah, nilainya itu. Doa itu ya, doa itu kan ibadah, Bu. Surah Allah ta'uduni astajib lakum, mintalah kepadaku. Jadi Allah nangtang sok bade nyunkeun naon ka Allah.
Di dunia nggak ada orang yang kayak begitu karena manusia itu kepunyaannya terbatas. Tara ibu teh jojo naik kana balkon di luhur jo ngumumkeun ibu-ibu anu karirang beas mangga ka dieu disimkuring seueur beas gratis. Ibu kitu henteu? Enggak. Karena sebanyak apapun beras ibu pada akhirnya jadi habis. Ari Allah pernah enggak rezekinya habis? Enggak pernah, ya. Dari dulu sampai sekarang terus saja Allah membagi. Siapapun yang dibagi di dunia ini dibagi semua tuh. Manusia saja yang dibagi henteu lah. Allah teh maraban sasatoan, tak kuda jenis apapun di dunia diparaban ku Allah. Nih sapi, ini ibu-ibu sadar monyet, ini ayam, semua yang ada di dunia ku sahacing diparabanana teh ku Allah. Jadi Allah itu Razzaqun, maha pemberi rizki, Ghaniyun, maha kaya. Makanya kita kalau meminta kepada Allah jangan tanggung-tanggung, sok pada nyunkeun naon oge. Lagian kalau Allah diminta itu bukannya marah tapi atok Allah. Ari ibu resep tegaduh tatangan sok punta penta. Resep. Resep enggak Orang sebaik apapun kalau dimintain terus jadi jengkel lah, jengkel. Makanya ada ibu-ibu yang mau namu ke rumah ibu itu, uluk salam, assalamualaikum, tadi walar, assalamualaikum, tadi walar. Habislah 3 tuh, assalamualaikum ibu-ibu, tadi walar kusadana, ngahararep hepe dia lebat. Aitek si ibu nu tadi na kamarana, ada senana mah aya ieu teh. Ih, ai manehna teh bangor jeung kulimpad ka pengkat gecrek kana pantot aya dikitukeun blok. Ih geuning ieu, tadi kunci jabulu busa manehna teh padahal dia haram masuk ke rumah itu. Kenapa haram? Kan tadi udah 3 kali, tidak boleh itu ditambah jadi 4 kali, nggak boleh ya. Maka pas kalau bota, iya mending araya, abis tadi kukurilingan, mending itu enu ngawalar, puguan udah dikompakin, sabab lamun datang sok menta wae, begitu kan. Manusia mah begitu, terbatas. Kalau Allah mah enggak, orang yang terus minta itu justru Allah, aduh merasa dekat banget dengan mereka itu ya. Maka di surat Al-Baqarah tuh ada, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, hei Muhammad, bejakeunnya aku ini dekat gitu. Tuh nya, aku ini dekat, aku akan mengabulkan apa yang dia minta. Tuh, itu janjina teh. Jadi meminta. Maka di sini kata Rasul kepada Ibnu Abbas, apabila kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Tanya, mintalah kepada Allah. Jadi kalau sudah ada aturan begitu, tong minta kana kuburan, tong minta ka tangkal kai, kok mau dikadukun mah. Kayak kene zaman ayeuna dukun ada. Kadang sekarang mah dukun teh berpolar. Dukun itu apa itu namanya? Imamah itu bahasa Arabnya teh imamah apa sih? Nusok dibolit-bolit nama staka gitu. Tahu Bu? Naon namanya? Sorban. Tong nganggo palidnya, sorban palid. Pak Haji eta. Pak Haji sorban palid. Ada kalanya Bu Ella kenapa berani menyebut begitu? Ada ustad, ada si judulnya ustad. Tapi dia itu sok berani menjawab apa-apa yang belum ketahuan. Yang goib itu kan bukan ranahnya manusia, ranahnya Allah kan goib itu. Maka orang itu datang kepada ustad nyuhunkeun jodoh. Terus dia menentukan, oh jodoh kersi neng ma aya. Tapi dia bersorban, menerangkan ayat Al-Quran, menerangkan hadis Rasul, tapi kebablasan menerangkannya. Maka itu teh jodohnya robah sanes ustad, tapi uskun. Uskun teh ustad strip dukun gitu deh. Iyalah. Manusia tuh nggak boleh menerangkan tentang jodoh, itu nggak ada. Kan itu rahasia Allah. Cek urang Sunda mah jodoh pati bagja cilaka, itu sadayana kagungan Allah. Kalau mencari jodoh boleh, tapi jangan menentukan nih jodohnya di sini. Makanya datang ke sini, tapi ibu sumpingna kedah nyanak hayam hideung. Nah, apalagi seperti itu. Ya ustad teh juga dukun ya mah, ya seperti itu. Jadi sekarang ibu-ibu hampir-hampir saliru antara ustadz dengan dukun. Tanda kutip, bukan ustadz yang baik, ustadz yang tidak baik, ada kan seperti itu. Makanya untuk menarik minat masyarakat itu dia tampil sebagai ustadz. Kalau ustadz itu kan rata-rata ibu-ibu dipercayai karena ini dalilnya, ini hadisnya. Tiba-tiba menerangkannya kebablasan jika gitu. Di zaman kiwari mah aya disebut nanti nu kitu teh ulama su. Ulama su teh ulama yang jahat, ulama yang jelek. Naudzubillahi min dalik ya. Anu ngaran-ngaran tadi mah Bu bade judulna naon ge. Jangan dipinta sur Allah. Kalau mau minta sama Allah lah. Pertama Allah itu segala gaduh Allah, segala kagungan. Terus tanpa ada syarat apa-apa meminta aja seperti itu. Dan Allah bukan marah diminta tapi kalah cinta begitu ya. Nah tadi mintalah kepada Allah.
Terus kesannya ditambah, apabila engkau memohon pertolongan, garis bawahi memohon pertolongan. Tadi mah meminta aja ya. Meminta itu bisa apapun yang diminta oleh kita. Makanya ibu ngadu awe, sok ngadu. Gusti abdi teh meuni hoyong umroh, Gusti. Boleh begitu? Boleh. Tapi bari ngadoa teh bari nabung, lain jajan wae. Ngadoa ngadekol hoyong umroh tapi jajan wae. Malah poya-poya, kapan atuh kesananya? Nah, sok nabung seperti itu. Seiring dengan itu. Tapi ada kalanya orang yang gak nabung-nabung banyak, tiba-tiba Allah manggil. Kenapa? Karena diumrohkeun ku putranya. Aya nu kitu? Ada. Diumrohkeun ku dunungan? Ada. Diumrohkeun ku lembaga? Ada. Itu mah takdir Allah, kan tidak tahu. Modalnya apa? Bukan tidak bermodal teteh orang yang seperti tadi teh. Apa modalnya teh kasolehan teteh? Modalnya teh orang baik teteh. Masa iya sih? Ya minu teu hade aya nu ngaumrohkeun nu hade nu diumrohkeun mah bener enggak? Apa dia itu ya bekerja dengan baik sebagai asisten rumah tangga tapi tara carekeun nurut teh sehingga dununganna mah cinta banget. Di apa itu diuji golar-goler atau sabaraha we dina itu teh ibu-ibu. Kalau dia yang dudungannya berangkat aja. Uang ditaruh di mana saja, nggak pernah kehilangan uang sekedik oge. Jadi orang itu orang yang benar-benar jujur. Cintalah sama asistennya. Kamu berangkat umroh tahun ini ya. Ada yang begitu? Ada. Makanya modalnya apa? Akhlak itu ya. Jadi diumrohkan tak aya nu tina arta sorangan, aya nu ku ilmu, aya nu ku tanaga, ada yang dengan kejujuran yang tadi itu. Yang jelas ketika ada orang yang ngongkosin, eta nu diongkosan teh pasti orang yang sudah berkiprah baik, kan seperti itu ya. Tapi itu harapannya jangan di nomor hijikeun da ceuk boe lagi da bakal anu ngaumrohkeun anu soleh. Apaan abdi tos pang soleh nanya eta nu teh soleh na teh eta ngaku sorangan soleh ya. Kalau disebut soleh teh ulah ku sorangan, ku batur disebut soleh ya. Lagian ada yang soleh apapun tapi takdir orang kan beda-beda. Takdir Allah kan beda-beda ya. Yang tadi diumrohkeun, dihajikan itu takdir yang luar biasa itu. Tapi ketika kita tidak ditakdirkan seperti itu, iya mah kudu ke ongkos sorangan, itu pun takdir. Berarti Allah sudah memberi kekuatan kepada kita, kemampuan sehingga bisa berangkat sendiri ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Pokoknya mangadu awe, ku cara urang anu sae kayak Allah bakal memberi jalan dengan apa-apanya, itu mah rahasia ya. Nah tadi engkau meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Kepada Allah juga minta tolong itu. Termasuk sekarang kita minta tolong ya Allah, munculkan pemimpin yang hebat untuk kami di negara Indonesia itu. Amin ya Rabbal Alamin. Yang hebat itu yang mana? Ya, yang orang pemimpin yang soleh, yang baik, yang bisa memimpin, yang bisa memakmurkan negara kita ini dan bisa apa-apa dina hal kasayan dunia rawa akhiratnya. Amin ya Rabbal Alamin ya. Nah kemudian ditambah Bu, maka mintalah kepada Allah. Ketahuilah wahai anak kecil, gitu mencek orang menyaita ka Ibnu Abbas teh. Kalau seandainya umat manusia bersatu untuk memberikan kemanfaatan kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tentukan untukmu. Lamun sadunya digunukeun rek mere perkara ka urang, moal dugi ka urang teh mun teu diiyahkeun ku Allah. Paham Ibu? Nah, jadi kan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu adalah tangan Allah yang nomor satu. Seperti tadi nah ibu beunghar tangan Allah. Itu Allah sudah mengizinkan ibu beunghar. Nah, da abdi beunghar teh pan salaki abdi gajina gede. Nya apan salaki ibu teh diciptakeun teh ku Allah. Dibere damana ku saha? Ku Allah henteu abdi didaftarkeun ku paman abdi. Nya ti Allah teh tungtungna teh. Ya, diberi kepintaran ti Allah, diberi kemujuran dari Allah. Jadi apa yang terjadi di muka bumi ini tanpa kehendak Allah nggak ada, semuanya karena kehendak Allah. Jadi kalau kita meminta tolong kepada Allah dan kepada manusia beda banget. Kepada manusia mah jangankan satu orang, tasadunya ku anjeun dipere pertolongan. Mau jadi pertolongan itu kalau tidak diiyahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu mayyasya, bisa berbuat apapun kepada siapa saja yang Dia kehendaki, atau masya, apa yang Ia kehendaki. Jadi orang mah hakikat nama dibere nanaon ge eta teh ti Allah. Makanya tadi mintanya ka saha? Ka Allah, bukan kepada yang lain. Jadi ceritanya minta bantuan dari seluruh manusia yang ada di dunia, tolong aku beungharkeun dong, moal bisaeun sadana ge sadunya oge. Kalau ku Allah tidak angguk Allahnya. Tapi kalau Allah mengangguk tidak harus dibantu oleh sadunya.
dibantu kuduaan oke bisa jadi beunghar eta jalma da ceuk Allah. Iya, jalannya seperti ini. Cereng beunghar jaminu tadi teh. Masa tidak yakin karena kehebatan Allah jika tadi? Makanya kita ngadoa ka saka Allah karena Dia sendiri yang bisa memberi pertolongan kepada kita, ya. Nah, sekarang sebaliknya Ibu-ibu di sini, ya. Yang sebaliknya, dan kalau seandainya mereka bersatu untuk menimpakan bahaya kepadamu, ya, katakan kita itu tidak ingin celaka. Hek dikumpulkan manusia sadunya, pikeun nyilakakeun urang. Seperti Rasulullah berapa kali mau dibunuh Rasul? Ya, selamat deui margina. Da Allah tidak berkehendak, masa Muhammad harus meninggal? Padahal Muhammad itu orang yang akan memeres manusia. Padahal Muhammad itu akan menyampaikan risalah dari Allah. Masa kedah maut kan seperti Allah nanti dulu. Bahkan pantai tebus di udag-udag magus di mana? Ya ketika Rasulullah nyumput sareng Abu Bakar Siddiq di Guha Tur itu kan. Wah di udag-udag jami tos udag-udag rek ngebunuh Rasulullah pada waktu itu. Daku Allah itu dilebur karena penglihatan mereka tuh nggak melihat sosok Rasulullah dan dan Abu Bakar Siddiq, ya. Nah yang paling anehnya pisan kan di situ simpan di Gua Sur. Nanti kalau ibu umroh atau ibu ibadah haji itu suka ada ke sana yang namanya ziarah ke situ, ya. Ditunjukkan dinamain di situ Gua Sur. Allah itu ngahalangan mereka dengan apa? Rahmat lancah di tepiran. Sanes dijaga yuk ku polisi sekian ratus orang enggak, dijaga ku siapa bukan, ku rahmat lancah we. Tapi dengan kehendak Allah. Ketika mereka sudah sampai di sana, eta dihanap teh Rasulullah sallallahu Abu Bakar Siddiq teh dihanap. Ada orang pasok ningali dina film geuningannya, mun begaduh lalakon rek di udag-udag urang, aduh eta kadinya kan. Urang teh sok ngiringan ngomentar. Urang mah cicing ke nonton baca prot wae. Eta geus aya skenario-na. Udah ya sutradarana tapi orang sok ngiringan heboh geuningan. Amun gaduh lalakon meunang ceuk urang, yes, surakan seperti itu mun keur nonton film teh. Ini mah film yang sesungguhnya nyata ini mah. Bu ketika didinya ngehep-hep Rasulullah dengan kalau waktu itu ketemu sudah ditibas lah, digorok lah dan bagaimana kejadiannya. Tapi cek Allah nanti dulu. Ini adalah Muhammad, ini adalah Abu Bakar Siddiq. Orang-orang hebat masa iya sih erek berakhir di dalam congo pedang maranehna. Maka but si guha teh di halangan ku rahmat lancah. Emang ada sih orang yang mengatakan kayaknya di sini sana. Mereka nyumputnya di sini kayaknya. Cek nu hiji teh. Dijawab ku nu hiji deui. Enggak lah kayaknya. Coba kalau dia masuk ke gua sini pasti rahmat lancah nu eta ruksak. Gitu kan cek manehna teh. Tapi ini banyak banget rahmat lancah, berarti nggak ada orang yang masuk ke sini. Disimpulkan kumaranehna, manehna bisa berpendapat seperti itu karena Allah ngahalangan. Jangan diketemukan Muhammad dan Abu Bakar di sini. Tuh Bu, padahal ngahaja ada rahmat lancana genu baru tapi set gitu kan. Maka ketika mereka datang menyimpulkan bukan nggak ada di sini mah nggak ada tapak-tapak manusia nggak ada. Yuk kitanya lewat padahal ada di situ. Kenapa? Makanya hadisnya ayatnya keluar la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih karena Allah bersama-sama kita. Tuh, gitu Bu. Orang yang benar-benar berpegang teguh ke Allah, muasieun ku sasaha kajaba sieuna ku saku Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kata-kata yang disampaikan kepada Ibnu Abbas akhirnya jadi nasihat buat kita semua, ya. Udah begitu ditambah tadinya, jadi kalau mau dibinasakan kita oleh orang-orang nu ngewa ka urang, mun ceuk Allah tidak, ya tidak terjadi. Muncul Allah iya, ya terjadilah. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi, jangankan peristiwa besar seperti itu atau daun rag-rag hiji kan saya sudah menyampaikan sama ibu-ibu. Itu daun yang begitu banyak jatuhlah satu tuh, lepas si daun itu dari dahannya itu. Maka orang mana ada memperhatikan daun rag-rag koleang kacanak angin terus berapa meter dari pohonnya. Orang mana ada teu aya memperhatikan kitu teu aya waktu pikeun kitu. Leres teu Bu? Ya, Allah mah ada waktu. Cek Allah bakat tinggu kawasannya eta si daun mau lepas mun teu diiyahkeun ku Allah. Dan ternyata satu pagi kemarin atau pagi yang sebelumnya itu berapa daun yang jatuh ke tanah. Kan orang mah teu apa. Hayang mencoba ngitungna coba. Yang orang saksa sapu kan di luar ya. Banyak daun di situ, daun kering itu berapa banyak di situ nggak tahu. Nyawa hiji waktu digunukeun terus dietang hiji-hiji ku ibu teh. Nuju ngetang ada yang lewat, ibu lagi ngapain? Iya nuju ngetang daunna. Ruasun, burutuk lompat anu ngajak anu naros teh. Naon margina, kayaknya udah begini nih si ibu.
Kenapa begini? Masa kalaknya dihitung? Pada orang merek nyata saberiji nu ragrag. Ternyata katakan ku ibu disimpulkan, oh ada 48 daun yang jatuh pada waktu itu. Apakah nanti sorenya mampu menghitung kembali? Besoknya mampu menghitung kembali setiap saat? Tidak ada kemampuan untuk itu. Makanya sahur Allah terkedah dihitung da bakariwe. Yang yakin ketika apa yang terjadi di muka bumi ini itu adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Sampai kita hadir di sini ya tenah ibu kadir lancar ya. Padahal tadi teh meni aduh jeung hujan jeung naon. Tuur nyeri teh tulus entong gitu ini entong si tuur kekerbekan. Cek Allah kamu akan sampai di Masjid Arisalah itu. Maka datanglah ke sini gol, dimudahkan segalanya. Siapa itu yang ngangguk-ngangguk? Allah, ngangguk-ngangguk surah Allah. Datang, hadir. Selamat tuh ibu-ibu seperti itu ya. Itu teh peristiwa yang kecil-kecil, apalagi peristiwa yang besar. Meletusnya gunung berapi. Nah, di tahun sekian hancurnya gelombang tsunami pada waktu itu di Aceh tahun berapa? Komo deui peristiwa nu ageng kitu. Peristiwa nu leutik wae tidak akan terjadi kalau henteu dijadikeun ku Allah, ya, seperti tadi. Mangga ibu-ibu ke belakangnya. Niscaya tidak akan membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan akan menimpamu. Jadi kalau kamu akan dibinasakan oleh orang-orang yang ada sadunya, kakara terjadi muncul Allah iya, muncul Allah tidak akan terjadi. Jadi kembali kita ke saha atau muntang-manteng teh ka manusia, apakah Allah? Ka Allah. Karena Allah yang penentu semua yang terjadi di muka bumi ini, begitu ya. Nah itu hadis Rasul panjang ya. Sekarang di bawah ada Al-Quran surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat yang keempat. Kita baca ya pakai ta'ud. Sudah ta'ud langsung ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa engap ya. Ibu mah engap, ibu mah dugi kadinya engap. Kalau engap sampai sama, nanti mundur lagi. Coba sampai sama. Tadi dari mana mulainya? Wa ma yahruju. Coba 1 2 3. Wa ma yahruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah garis bawahi. Saha dia teh? Allah. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Garis bawahi 6 masanya. Jadi di sini Allah perlu mengungkapkan kembali tah bisi kecang caya ke Allah teh, bisi teu yakin ke Allah teh. Siapa sih sosok Allah teh sampai diminta terus sama kita-kita. Ternyata Allah itu adalah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa ya. Kalau menurut bahasa aslinya teh sittata ayamin teh 6 hari. Dan kita tahu hari itu 24 jam sadinten saungi teh isinya teh. Di sini ibu-ibu para ulama tidak berani menyebutkan 6 hari. Karena kalaupun diartikan hari, harinya hari yang 24 jam kah? Atau hari yang kurang dari itu? Atau hari berapa? Gitu nggak tahu. Makanya mereka mengartikan 6 masa. Dan masa itu waktu.
Dan kita tidak tahu waktunya waktu berapa. Yang jelas kita kagum saja Allah menciptakan langit dan bumi cuma 6 masa, ya Allah. Ada yang membantu? Tidak ada. Kan manusia belum pada hadir, ibu-ibu. Jadi langit dan bumi diciptakan terlebih dahulu oleh Allah. Manusia belum datang. Langit, kemudian gunung diciptakan, terus air, terus apa bebatuan dan seterusnya. Tata dina hadis Rasul, hari ini menciptakan ini, hari ini ya. Nah, makanya ada anak mu'alimin yang bertanya begini, Ibu, kenapa ya kok Adam diciptakannya terakhir katanya? Kan Adam itu yang terbaik dari yang lainnya, harusnya duluan dong diciptakannya nomor 1. Saya menjawab dengan mudah kepada mereka, kalau Adam diciptakan yang pertama, Adam dak cicing di mana? Di rempai berapa? Iya. So, kalau Nabi Adam diciptakan pertama oleh Allah, jelek Nabi Adam mau diam di mana? Tinggalnya di mana? Langit belum ada, bumi belum ada, di mana tinggalnya? Jadi Allah itu sangat menyayangi manusia. Sehingga manusia lahir itu fasilitasnya sudah didahulukan. Ada langit, ada bumi, ada gunung, ada air. Itu kan semua yang dibutuhkan oleh manusia hidup di situ. Ya, makanya cek Allah tah kudu berterima kasih ke Allah teh sing syukur atuh. Manusia teh dipupujukeun tapi kenapa ya? Kebalik, manusia sering berbuat salah di mata Allah itu. Padahal Allah tuh sangat sayang kepada manusia, begitu ya. Nah, diciptakannya teh 6 masa, bu teh nu mantuan atuh saha nu mantuan anak atuh. Kalau kita membuat rumah segede apa? Segede begitu, tapi eta berapa orangnya yang membantunya itu? Anu nyoo adukanana saha, yang mengambilnya ke atas saha. Ayata nu urusan paku dan kusen saha. Ini urusan ini kan dibagi-bagi tuh. Nih ini sampai ibu-ibu sabaraha tete nembe beres sekian tahun nembe beres ya. Komo anu rohaka mah bumi anu agreng wah. Ya tata sampai begitu direreyang ku sadayana. Lagian katakan ahli bangunan itu hebat, tapi kan tidak dia sendiri yang melakukannya. Ketika ngambil kusen saha nu ngadamel pantona begitu. Ai eta paku ku saha eta dicitak tapi kan paku ukuran segini. Di mana eta teh pabrikna? Dan jelaslah bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, tapi Allah bisa hidup sendiri. Makanya Allah itu lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tapi kehebatan Allah tidak ada yang menyamai satupun di dunia ini. Jadi mun manusia angar-angar keneh henteu iman ka Allah eta teh bodoh kata Allah itu ya. Makanya di sini diungkapkan tadi 6 masa. Sok tos kitu naon? Kemudian dia bersemayam di atas ars, bersemayam tinggal katakanlah. Kemudian dia tinggal di atas ars. Ars itu tempat tinggalnya Allah, ya. Allah punya tempat tinggal. Masa iya urang we manusia gaduh tempat tinggal apalagi Allah. Cuman kade teu kenge ngabayangkeun tempat tinggalnya Allah seperti apa? Ternyata mah gaib. Mun Allah ngajelaskeun kitu tidak perlu ditanya-tanya eta teh bumi atawa nepi naon nu dilingap ku Allah. Saha yang berani menjelaskan? Kan tidak ada penjelasannya, ya kan? Kalau bab yang gaib ibu tong dalem teuing. Ibu naroskeun tentang nu gaib, engke nu anu nerangkeunana jadi kalangsu jadi ka mana meuni nerangkeunana ya. Jadi Allah itu punya tempat tinggal. Jadi Allah itu di atas, iya di atas langit. Langit itu katakan ada berapa langit tuh? 7. Iraha ditu. Ya karena ada Al-Quran menerangkannya itu 7 lapis Allah ngadama Gusti kumaha eta ngadamalna ya. Urang wae ngadama bolu 7 lapis bolu lapis wah ngesang itu luar biasa ya kan. Bolu lapis ngesang itu satu loyang saja. Bari eta teh naon? Ku batur dibantuan tah tariguna geus aya. Tah gula na geus aya, tah mantegana tah loyangna, tah mixerna tah, semua sudah ada. Tapi ngesang eta teh ngadamel bolu lapis 1 loyang. Allah mengadamel langit 7 sendirian. Tuh. Jadi sok jajaten ngadu jajaten jeung Allah enggak bakalan kuat. Makanya mun manusia awon ka Allah, Allah marah, ya. Surah Allah teh komo hek nuding-nuding Allah teh punya anak. Kan Allah teh ahad. Ahad itu satu. Satu itu enggak ada temennya Allah itu. Tapi justru dengan keesaannya itu Allah mampu membuat segala sesuatu termasuk langit dan bumi. Komo tek-tek bengek sareng eusina mah wah ibu-ibu Allah teh luar biasa. Ibunya begitu. Nah, ibu-ibu di mana? Di aras. Kadang nyebatna bilih uras, beda eta mah ya. Uras mah resep ibu-ibu, uras mah. Rerencangan teh sareng gorengan eta teh uras teh nya. Kalau enggak dengan bala-bala haneut begitu ya dan seterusnya. Ini aras ya. Nah, kemudian dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Apa yang masuk ke dalam bumi Allah apa?
Butiran air hujan itu ketika gebret ku Allah dilungsur masuk itu ke pori-pori bumi itu. Ketika sudah terisi bumi itu mudah, maka jadilah banjir. Sama seperti itu kan Bu. Saha eta teh menguasai tentang airnya Allah atuh. Sampai air itu ada jenisnya. Ada al-matoru, kalau bahasa Arab itu al-matoru itu hujan rintik-rintik, gerimis. Kalau yang satu lagi ada al-ghaitsu, hujan ngagebret. Kalau yang satu lagi awabilu, hujan ngagebret di sarenganku dordar gelap. Saha nu ngadamel hujan berbeda-beda begitu nya Allah atuh. Tapi manusia nuju dina motor liren heula ka sisi tidak tahan menerima air hujan sebanyak itu. Jangankan hujan nu ngagebret, hujan nu rintik-rintik ketika kita terus pakai kana motor cipruk akhirna mah begitu. Sementara ketika kita butuh air hujan Allah menahannya nadeg selengok deui lengok deui Gusti iraha hujan teh Gusti iraha hujan teh. Waktu halodo kemarin kita kan menunggu hujan. Sekarang hujannya turun terus tong ngambek ka Allah teh Gusti atau atos hujan we haben itu tandanya manusia teh teu bisa nanaon. Mun hujan kudu turun ya turunlah, mun hujan kudu raatnya raatlah. Kapan raatnya kapan turunna itu sadana dikemudikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya atas kekuasaannya. Mangga ibu-ibu yang masuk ke dalam bumi apa dan apa yang keluar dari dalamnya. Tina tanah anu keluar apa di Allah mah. Lamun eta biji tomat ibu-ibu dialungkeun teu ditancepkeun ta acan. Hubur waktu ibu teh. Tiba-tiba ya hujan terus karena itu masuk ke dalam tanah si biji itu. Kemudian keluar melentung. Allah mah apa? Pagi ini yang melentung berapa banyak? Apa? Aduh ya Allah. Kecidannya luar biasa. Ibu orang mah apa nancepkeunan wae teu apa? Ditancapkeun benih bonteng itu ada 5. Nu melentungna saberiji kita mah tidak tahu, menunggu saja. Ternyata dari 5 itu yang busuknya 3, yang hebatnya 2, keluarlah itu 2. Usaha keluarnya teh ku Allah dan ketika diizinkan, ya Bu seperti itu. Jadi nu masuk ke dalam bumi apa, nu keluar di dalam bumi apa, yang ada di dalam bumi apa semuanya. Itulah Allah. Jadi lamun merhatikan anu melentung we dina taneuh Allah dengan seksama, apalagi memperhatikan perkembangan manusia geus bener acan teh jelema eta teh. Tiba heula nyeun dosa haben can eling-eling Allah apaleun maka Allah siap menyiapkan siksaannya kalau dia tidak mau tobat. Tapi kalau dia mau tobat Allah siap menghapus dosa-dosa itu. Kantun si kepurang we nu hade ka Allah teh. Mun diperang tobat yang baik. Ibu sok tobat ka Allah. Oh sok pertanda seueur kene dosa teh. Iya bener sih. Pertanda seueur kene dosa teh. Dosa ibu naon jinah astagfirullahaladzim. Musyrik naudzubillah. Bid'ah naudzubillah. Naon atuh kukulutus. Aya keneh kukulutus. Tah eta. Karena kukulutus yang ada nu eta we nu ditobatan teh ku ibu. Sok dina hiji mangsa mah tahajud Gusti, abi teh rumaos. Abi teh tara bisa nahan bibir ieu mun geus kukulutus sahaban Gusti atuh. Lirankeun ieu kukulutus abi sok kadoa. Sur Allah, isuk anjeun moal kukulutus ceuk Allah. Da ibu usaha satekah pola rek kukulutus langsung emut ka Allah astagfirullahaladzim. Rek kukulutus astagfirullahaladzim. Akhirnya jadi kebiasaan dia berhenti dari kukulutusnya itu. Siapa yang hebatnya? Ibu. Karena ibu mau merubah diri sendiri ku Allah dituturkeun sarta disiapkeun ganjaranana. Cuma begitu sih sebenarnya, ya. Anu bedegong sur Allah nyapek teh teuing ngarek bedegong mana? Neraka aya, surga aya. Kanton pilih ku sorangan begitu. Muncul bahasa orang, ya. Tapi kita yang jelas di sini sekarang sedang memilih surga, bukan memilih neraka, ya kan? Iya, amin, ya, Rabbal alamin. Lanjut ibu-ibunya. Apa yang turun dari langit tuh? Yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana? Allah apa sadana? Aya nu naik ke langit aya. Aya nu turun ti langit aya. Ibu-ibu sadana memperhatikan burung saja. Dia hinggap di satu batang itu, kemudian dia ngapung ka luhur. Kusaha eta diapungkeun teh? Ku Allah. Kok bisa Allah mere jangjang eta meni cantik, ngalayang ibu. Sakapeung mah sok kabita ceuk itu hoyang, abdi ngalayang beureun moal inget kana hutang. Yang ngalayang we di langit moal inget kana hutang. Mun alim inget kana hutang tong nganyukan wae atuh, nya. Tuh. Manusia yang paling kaya di dunia adalah yang tidak punya hutang. Eta yang paling kaya mah. Ieu mah da teu paya batur make kudung enggal narosun di mana eta meni lucu. Ti anu ada mirah ibu mung tilu sasieun. Oh ya, di mana atuh abdi ngiringan? Miruan. Nganyuk ka ditu nganyuk ka dieu ai tempo mayar ekek pae. Cenah kitu. Jadi yang ti langit turun ke bawah Allah apa? Yang dari bawah naik ke atas bisa. Ningali kapal terbang itu tekan sabaraha ton beratna teh. Kok bisa ngapungnya?
Eta mah ngapungna ibu-ibu sadana memang kepintaran manusia. Tapi pada akhirnya disusul kok manusia bisa pintar, kusa dipintarkeun ku Allah. Eta kapal terbang sakitu tohagana hebat anu ngadamana sa mun ceuk Allah tong maju teu naik ibu-ibu. Aya nu kitu geuningan. Mobil mogok ibu-ibu, kapal terbang mogok, ceuk Allah ragrag ke perairan, blas teu muncul deui. Itu kan terjadi. Jadi aya urang erek teu percaya kumaha ka Allah itu. Karena bukti nyata di mana-mana itu. Semua jadi buktinya, ya. Seperti tadi, makanya dijelaskan di ayat iya piraku Allah teh yang mengelola semua itu alam. Makanya disebut Rabbil Alamin Allah teh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji itu milik Allah, Tuhan semesta alam. Kan seperti itu, ya. Di sininya dalam hal Allah itu memperhatikan kitanya di mana tah? Di dia ya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Tuh. Jadi Allah teh geuning marengan urang ka mana teh. Makanya jangan merasa orang nyumputi Allah, dan Allah itu tidak pernah tidur, tidak pernah nunutan. Kumaha ta bahasa Arabna teh Allah teh tara nunutan, tara kulemna teh bahasa Arabna teh? Hah? La lasinatu wala naum dina surat naon eta teh? Ayat nah arapa kan ayat kursi mah aya naon ya teh ya. Dulu itu ayat kursi sok dianggo jimat dulu, ya. Ketika zaman ti kotok di lebuan ibu-ibu. Zaman baheula. Oh eta teh si isim dianggo isim. Sanes isim fa'il tapi dia. Jadi itu ditulis di kertas sedikit terus disempil-sempil dimasukkan kana kain putih ditaruh di sini jadi jimat. Itulah yang dimaksud yastaru nabihi thamana qalila loh. Itu ayat Al-Qur'an ditukerkeun kana harga nu saeutik naon dianggo perdukunan lagi seperti tadi. Dulu mah begitu ibu-ibu, ya. Untung ema tos diterangkeun nu kitu teh. Makanya ibu-ibu kantun apa pang-apana dugi ka ayeuna teh naon dina ayat kursi. Ayat 255 surat Al-Baqarah. Baheula mah eta teh dipake naon? Dipake jimat baheula. Eta mah dongeng pun Bapak. Kapungkur seperti itu ku kabodohan manusia teh cenah. Ayat Quran diselewengkan, hadis Rasul diselewengkan. Makanya Allah benci sekali kepada orang yang musyrik dan yang bid'ah, kan seperti itu, ya. Untung orang tolab ilmu jadinya mengerti. Sana suruh dikitu-kitu ayat Quran mah didalami, diamalkan, ya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Allah teh membersamai kita. Dan Allah Maha melihat. Garis bawahi Maha melihat. Allah enak aja ningali ka urang. Oh ningal banget. Ibu nunutan ku Allah katingali katingali. Anu ngopi katingali. Anu nangunyar katingali. Sadana ge katingali. Teu sawi sok bade nangunyar mangga, bade ngopi mangga ari aya mah opieunana. Ya bonya seperti itu. Abi mah moal bade fokus ningali Bu Ela, mangarek ningali oge. Ya bonya ngantong molotot teh da sim kuring sieun, si ibu molotot wae. Ya, seperti itu. Ya, Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi ibu jangan merasa bahwa Allah tidak ada. Jadi mun urang aya kapeurih ka nyeri ge Allah mah tahu. Ya si ibu sedang hariwang ibu menghadapi pemilihan Pilpres teh da hariwang urang mengiring hariwang. Ya Allah kitu geuning ungadin teh. Kemarin kita khawatir melihat orang Palestina sampai sekarang tetap belum berhenti di Palestina teh masih seperti itu. Jadi ibu berdoanya ulah hilap. Kamari hanut-hanut ngadua areuna teu ngadua deui ngadua terasnya. Karena mereka itu masih terdolimi. Ibu-ibu masih seperti itu ya Allah. Bahkan sekarang bantuan tuh dari luar tuh semakin susah menembus Gaza itu. Jadi dijegah di sana sini ibu-ibu. Mereka kemarin kehabisan air, dukeun ka aya barangkali alit aya nu ngeclak ti luhur kieu bocah langap sim kuring mah ceurik nyalina ge. Anak kecil mau minum, airnya tidak ada. Aya nu ngeclak ti luhur kieu bodi tanean ku ieu, ku mulutnya ya Allah Gusti. Belum lagi bangsa pakaian makanan itu sampai pas ada yang makanan yang masuk buah eta jami kalaparan ibu kalaparan seperti itu ya Allah ya. Jadi kita kepada Allah lagi. Allah Maha melihat keadaan di Gaza seperti itu. Tapi itu bagaikan ujian saja untuk orang yang beriman. Sakit hati kita itu ya. Sakit nyeri hati perih begitu. Kenapa sampai berakhir juga seperti itunya? Nah, ku Allah teh siga nu disungkun zaman nu darolim teh pek we kumadinya cek Allah hayang naon dangke ku Allah ditindas nam dipiteskeun nama ku Allah ya. Nah, termasuk di negara kita sekarang. Mudah-mudahan aman-aman saja ya. Aman-aman, tenang dan menghasilkan yang baik insyaallah ya. Maka ibu-ibu ke bawahnya ada Al-Qur'an surat surat Al-Mujadilah ya, surat ke-58 ayat ke-7 ya.
Diloncat-loncat aja, saya akan baca artinya aja ya. Ibu-ibu nanti dibaca di rumah. Saya baca di rumah. Sekarang artinya aja loncat. Karena ini masih ada di belakang tuh. Mau kebahas semuanya mudah-mudahan. Tidakkah engkau perhatikan ya kepada Rasulullah dari Allah? Muhammad, tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Itu lagi-lagi seperti tadi menguatkan ayat yang tadi. Muhammad Ari Anjan, apa tuh bahwa Allah itu mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Kalau ditanyakan kepada Rasul, mungkin jawabannya tahu banget ya Rasul, tahu banget ya Allah, gitu ya. Kita juga tahu memang Allah itu seperti itu. Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Tuh Bu, ku intensifnya Allah membersamai kita. Mun orang keur ewas-ewas duaan, ada yang ketiganya siapa? Allah. Bahasa orang keur ngaharewas tiluan, mudah-mudahan harewas yang baik. Ayo pek tanu tiluan teu keur ngaharewas teh naon cing, keur ngomongkeun mitoha tiluan ada Allah di situ. Jadi eta teh nah minantu-minantu nu bararaong ataukah mitoha-mitoha anu garalak nu tiluan tadi teh nya. Da eta meuni ragot patempa-tempa ukur ngomongkeun mitoha. Mitoha abdi mah kieu mitoha abdi ge kitu nah nya anu tah. Eta teh aya Allah di dinya teh dan orang yang bertiga tadi melupakan Allah di situ. Cek Allah. Ini aku mendengar, aku melihat kalian semua. Jadi seueur manusia itu jadi lupa pada Allah teh aya. Nah ini ayatnya, bukti nanya. Jadi ketika ada 3 orang yang rahasia sedang berbicara apa begitu, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada yang 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Tuh. Kalau sama masjid ini isinya berapa ini nggak tahu. Saya bawa fotokopi 130 lembar tadi. Tapi kebagian ya sampai di belakang. Paling tidak di sini 100 paling tidak yang hadir ya atau lebih. Maka yang kesekiannya adalah Allah. Allah tetap satu jumlahnya. Erek sabaraha kumpulan orang itu rek jutaan. Orang-orang yang sedang ngurilingan tawaf itu, ngurilingan Ka'bah tawaf. Wah, berapa orang yang hadir di situ dari seluruh dunia tumplek ke sana dan yang kesekiannya adalah Allah. Tuh. Sekarang diciutkan sendiri saja, ibu sedang sendiri saja berdoa, maka yang keduanya adalah Allah. Jadi Allah tidak pernah tidak hadir di semua keadaan, hadir di semua tempat, ruang dan waktu. Ya Bu ya. Kalau Allah menyatakan seperti itu, jadi jangan berharap, jangan mengira bahwa Allah tidak ada tuh. Berarti lamun Allah aya, hati-hati eta ngucapkeun naon, hati-hati eta ngadangukeun naon, hati-hati eta tuang naon, hati-hati eta ngomongkeun naon, semuanya itu dinilai oleh Allah. Maka di ujung-ujung ayat suka ada bahasa yang begini, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah itu tidak pernah lengah dari apa-apa yang kamu kerjakan, seperti itu ya. Nah demikian juga pami urang aya ngadoa, Allah ada. Mun urang gaduh harapan dikemukakan kepada Allah, Allah ngabandungan. Jadi makanya hayu urang hijikeun doa-doa indah itu, doa-doa yang baik itu, supaya ibu-ibu sadar menggema ibu-ibu tuh ngalut ka ditu ka langit, nyohonkeun ijabah ti Allah Subhanahu wa taala ya. Mangga ibu-ibu. Dan tidak ada mana tadi teh? Melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat, garis bawahi ya. Jadi yang Allah dengar, yang Allah perhatikan semasa kita hidup di dunia, ku Allah akan diberitakan di akhirat nanti. Kamu tahu nggak nih kitab catatan kamu dulu? Jadi kamu teh ahli ngomongkeun batur ini, begitu surah Allah teh. Sok lihat nih catatannya. Hari apa, jam berapa, bersama siapa, di mana aku ada loh pada waktu itu dan kamu melupakan aku. Ini catatannya. Tuh. Dan kamu pada malam-malam itu mengendap-endap kemana ke rumah orang, kemudian nyokel jendela bari ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim. Aku ada loh pada waktu itu, ini catatan kamu. Kamu menjadi pencuri pada waktu itu ke rumah tetangga sendiri. Tuh ibu-ibu. Ayah, no sayana ayah sadayana. Pasur Allah senyum simpul bukan di sini memberikan kitabnya, di sini.
Hei hambaku, kamu tuh malam-malam ya. Waktu itu kamu nguniang hudang meni asari kas teh awak anjeun teh. Nyareri awak tapi kamu tidak kalah dengan cita-cita kamu dan kamu datang menjumpai aku di sholat tahajud. Ini loh kitabnya di sebelah kanan yang bagus itu. Ya, ibu-ibu tolab ilmu, sholat duha, meremaweh kata tangga, baik kepada suami, baik kepada masyarakat. Itu catatannya di sini diperlihatkannya di sebelah kanan. Kalau yang kiri yang butut-butut yang tadi tak. Ngomongkan batur amak-amakan terus kasalaki kasar aya nu kitu. Bapak meni gadag pisan gawe teh sing loba atuh duit teh. Iya subhanallah ya menggelegar cek Allah tah kitab muni jelek semua. No saya tipale dia. Seperti itu. Mereka terperangah ya Allah cek nu doraraka tadi tas sebelah kiri. Ya Allah itu bagaimana nyatet ini sampai rapi begitu. Dari yang gede sampai yang kecil semuanya ada. Padahal aku itu sudah melupakan semua itu. Cek Allah, iya inilah aku. Dan kamu waktu itu kurang yakin bahwa aku itu ada. Kamu tan bedegong natah tingali. Kakarabe ngoceak hayang balik deui ka dunya. Gusti kadunyakeun abdi sakedap abdi bade bager heula. Cek Allah punten dunya nage geus eueuh tuh neraka kamu ke neraka kamu itu tabu dedinya sangat-sangat mengerikan teh. Jadi diberitakan oleh Allah apa yang dicatat itu diberitakan kepada mereka pada hari kiamat. Jadi orang teh sekarang nuju ngumpulkeun catatan hati-hati ya. Dari satu hari satu malam ibu catatan yang banyak teh yang mana? Kukulutusnya apakah mendekatkan diri kepada Allahnya? Kok ibu hitung sendiri gara sok maka hitung eta teh kadang teh gede amal sok itu. Terus sok nah gustinya ari batur tara tahajud beunghar. Ari abdi rajin tahajud abdi miskin wae suudon ka Allah teh. Puguh Allah teh nyaaheun. Ibu yang beunghar ku Allah teh dibeungharkeun pada ibu ahli ibadah cek Allah teh tong beunghar di dieu anjeun bisi teu kuat digoda ku kabeungharan. Nanti ya aku kasih semua itu di akhirat di surganya Allah. Gitu kan banyak. Jadi upami ibu ngadua teh dijabah tong suudon. Oh ini yang lebih baik mungkin bagi saya. Begitu. Ngaduana lirat entong, ngaduana teras karena setiap berdoa ibu gaduh pahala, begitulah. Jadi doa itu ada yang diijabah, ada yang dilamakan, ditangguhkan, ada yang ditolak sama sekali. Aya tilu jenis doa. Jadi sekalipun dina Al-Qur'an teh sok anjeun ngadoa ka kaulang ge ku kaula diijabah, tapi aya anu diijabah, aya anu ditangguhkan teh rada lami bari dijabahna teh. Nu hiji deui mah dugi ka maot teu diijabah karena ku Allah bakal dipasikeun di mana di surga bagi orang yang baik itu nya. Jadi teu kenging suudon ka Allah ya. Maka ibu-ibu seperti itulah ya. Nah pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Mangga Bu dibalikeun. Ini ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Manil tamasa ridho Allahi bisakhatin nasi kafahullahu mu'natan nasi wa manil tamasa ridho an-nasi bisakhatillahi wa kalahullahu ilan nasi. Pendek ya hadisnya. Barang siapa yang mencari ridho Allah, garis bawahi, mencari ridho Allah. Ya. Barang siapa yang mencari ridho Allah saat manusia tidak suka. Batur mah resepna teh neangan kagorengan ari urang milari naon karidoan Allah timpang pisan. Yang lain nyeun kagorengan urang mah nyeun kasayan tah. Di saat itu maka Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Maka jamin jika kitu ku Allah bakal dicukupkan tidak perlu minta bantuan kepada manusia lainnya. Maksana teh. Jadi batur mah nyeun kagorengan urang mah milari kasayan maka ku Allah bakal dicukupkan kabutuh urang teh tidak perlu ngulayaban minta bantuan kepada manusia karena Allah sudah cukupkan kabutuh urang di dinya. Naon syaratna? Syaratna tadi milari ridho Allah. Garis bawahi mencari ridho Allahnya. Hari orang ke sini apa tujuannya itu? Mencari ridho Allah ya. Kan surga mah teu kada abdi mah ngawas teh hoyong surga, enggak perlu begitu. Mencari ridho Allah we datos ridho mah ku Allah sagala ge dipasihkeun begitu ya. Nah, sekarang ibu-ibu yang keduanya kebalik. Barang siapa yang mencari ridho manusia, ya mah anu kaduana mah. Barang siapa yang mencari ridho manusia namun Allah murka nya, milari ridho manusia tapi Allah murka, maka Allah akan biarkan dia bergantung kepada manusia. Tuh, ibu-ibu.
Jadi lamun orang sekadar lega Allah, tidak perlu ngulayaban minta bantuan manusia daku Allah tos dicukupkeun. Tapi sing saha anu nanggehkeun ibu-ibu sadana harapanana ka manusia, maka Allah bakal ngantap salami hirup manehna akan tergantung kepada manusia itu. Tuh, palai kitu tuh. Ali. Jadi ka Allah hiji ka hijina nya. Jadi ka manusia emang kita butuh, tapi butuh ka manusia mah Ibu tidak seperti butuh ka Allah. Begitu ya. Paling handapna ayat hadis lagi pendek. Laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala minad du'ai. Tidak ada suatu yang lebih besar, garis bawah Ibu, lebih besar pengaruhnya, lebih besar pengaruhnya. Tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah selain doa. Tah, ibu-ibu doa. Jadi ulah lali ngadoa, ya. Ngadoa we ibu teh teu seueur koleksi doana bahasa Sunda we naon hesena nya. Ibu teh Allah ngadoa teh namanya apa sakieu teu apa seueur wios teu apa seueur oge da ngadoa mah ku bahasa Sunda ge tiasa. Laras Ibu? Iya. Itu sepatu di luar teu kasebrot gitu. Ibu-ibu naruh sepatu di situ enggak kasebrot gitu enggak? Atau di pinggir sini ya? Enggak. Takut jadi balong nanti sepatunya. Sepatu yang lain di situ tadi. Ya, mangga diamankan dulu ibu-ibu. Hujannya gede sih soalnya. Ada yang kerak-keraknya itu, ya. Nah itu. mohon maaf. Hujannya agung soalnya. Ya. Mangga. Ibu-ibu mah yang tenang naruh sepatunya sebelah situ ya. Untung tadi sana ke masjid. Mangga ibu-ibunya. Nah, jadi tidak ada yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah Ta'ala selain doa. Makanya muncul hadis ad-du'a'u mukhul ibadati. Berdoa itu merupakan pokoknya ibadah. Jadi kalau ibu berdoa tak akan diijabah. Ibadah ganjaran mah tos aya. Misalnya ya Allah mudah-mudahan ataupun anak teh sing enggak kengeng dama ternyata menunggu dapat kerjanya teh lami. Tah ibu teh ngadoa berulang kali tiap dinten teh maka setiap berdoa ibu dapat pahala dari ngadoana. Sekalipun ijabahnya belum datang. Kahartos Ibu. Jadi doa mah mau diijabah mau tidak anggar dicatat sebagai ibadah. Kayak ibu sholat ibadah kan itu teh. Kayak ibu saum ibadah, maka berdoa pun ibadah sekalipun belum diijabah dari doa tersebut. Bahkan sampai meninggal dunia terijabah ku Allah teh ibu tetap ngalut ngengkeun ngabandal tuh doanya. Nanti diburusutkan di langit di akhirat. Kamu dulu ketika berdoa jarang aku kabulkan, iya kan? Sore jamin tadi muhun ya Allah, tapi dabi mah yakin kasayan salira iya. Aku mengumpulkan doa-doa kamu yang tertunda ketika di dunia. Nah, kesini diburusutkan ibu-ibu ini doa kamu dulu diijabahnya sekarang semuanya. Duh ibu-ibu, meni nyayeud meni seueur diijabahna dilangsungkan di mana? Di lebat surga, karena apa yang diinginkan oleh kita di surga sagala ge aya. Leres Bu? Nah, seperti itu ya. Jadi jangan berhenti berdoa. Maka yang di bawahnya ada hadis, ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin. Ibu sampai ithmunnya pakai koma. Coba pakai koma. Laisa fiha ithmun koma wala qati'atu rahimin koma, ya. Illa a'tahullahu biha ihda talatin imma antum ajjala lahu da'watuhu koma. Nanggo koma. Da'watuhu koma. Wa imma an yaddakhiroha lahu fil akhirati koma. Udah begitu wa imma an yasrifa anhu minassu'i mithlaha. Nah, eta titik ya. Qalu idan nuksiru. Qala Allahu aktsuru, ya, aktsaru. Mangga hartosna. Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa, garis bawahi. Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahim. Tah syaratna, Bu. Ibu teh ngadoa ka Allah, mangga sae. Tapi ngadoa anu sae teh ibu henteu ngalakukeun dosa. Gitu. Jadi ulah kieu. Ngadoa-ngadoa dosa-dosa. Kan ada orang meminta kepada Allah tapi dia sedang melakukan kejahatan. Enak itu.
jalmi berzina tapi dia mampu keneh berdoa kepada Allah, cek Allah eta leungitkeun heula zinahna teu pantas zaman nu nyen doraka minta ka kaula, begitu kalau bahasa kasar nama ya. Jadi orang yang berdoa itu nu sae pisan teh bari ngeureunkeun dosana. Nah, dan satu lagi cenah apa tadi teh? Tidak memutuskan silaturahim. Nah, satu, tidak mengandung dosa, tidak melakukan dosa, bahasa ibu ngadoa teh. Dua, tidak memutuskan silaturahim antar kerabat atau antar siapapun, ya. Melainkan Allah akan beri kepadanya 3 hal. Garis bawahi 3 hal nate. Oke, ulangi heula bilih ibu teh ka hartos. Ibu teh ngadoa ka Allah. Saya ngadoa teh tadi ge disebat, ngadoa itu adalah pokoknya ibadah. Tapi kalintang sayana doa ibu itu ketika ibu berdoa teh ibu teh sedang tidak melakukan dosa dan tidak memutuskan silaturahim. Dua bu dicirianana teh. Ai memutuskan silaturahim teh kumaha mun siga ibu nuju papasean teh keur memutuskan silaturahim nya. Ibu teh keur ngewa ka lanceuk teh datang-datang. Cek lanceukna teh saruana geus teu kudu ngaku lanceuk deui, teu perlu cek lanceukna teh. Cek adina sabodo teu hayang teuing tah. Jeung lanceuk eta jiga kitu ya Allah, maka ibu ngadoa jungkal jumpalik oge Allah tetap murka karena ibu sedang memutuskan silaturahim. Berarti ibu ngadoa teh membimbing kita, bahasa kita berdoa kepada Allah itu kita oge ibu sedang menghilangkan dosa-dosa itu dan tidak pernah melakukan yaitu memutuskan silaturahim. Justru nu saena teh ibu teh rajin silaturahim. Maka ketika orang melakukan itu Allah akan memberi 3 hal. 3 hal aku ibu dicatat. Naon 3 hal teh? Nyebutnya 1, Allah akan segera mengabulkan doanya. 1 ya. Allah akan segera mengabulkan doanya 1. Yang kedua Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak. Itu juga tadi. Jadi ada 3 kemungkinan. Yang satu mah ciri hadena teh diijabah doana teh hari takene hiji tah. Seperti siapa? Rasulullah sok ngadoa dijabah langsung ya. Para sahabat ngadoa dijabah langsung. Urang ge osok dijabah ku Allah teh. Sok ku ibu emot-emot. Ngadoakeun teh dijabah ku Allah Gusti nyungkruk urang teh sujud syukur hatur nuhun ya Allah. Mungkin itu yang terbaik bagi kita, janji ti Allah. Jadi ngaijabahna teh Gusti teh gaduh 3 cara. Kahiji mah langsung dijabah di situ. Yang kedua mah ditangguhkan, dijabahna ke di mana di akhirat. Yang keduanya mah ya. Kemudian yang ketiga Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Jadi ngaijabahna teh Allah teh ngaijabahna teh lain ku ngabulkeun tapi Allah ngaleungitkeun dosa orang anu semisal itu. Misalnya ibu teh gaduh dosa, basa ibu ngadoa Allah teh merena teh sanes ijabahna tapi Allah ngaleungitkeun dosa ku doa nu tadi. Kan sadana ge untung. Pala ibu diicakeun dosa pahala. Jadi bentuk ngaijabahna teh ya. Misalnya ibu teh ngadoa gaduh ganjaran tina doa eta teh, ibu teh mampu mupus dosa ibu kamari. Naon nyarekan batur di jalan misalnya. Nuju amak pisan naon margina mengkol ngadadak. Apa rek nabrak karena mobil urang teh cek ibu teh Aisyah tah kitu tuh misalnya teh Aisyah neuleun teh tah kitu misalnya teh kan eta sok spontan di jalan teh eta dosa ibu teh dicatat ku Allah kamu punya dosa segini kemarin tapi untung enjing-enjingna ibu ngadoa ka Allah tah ku Allah diijabahna teh pikeun mupus dosa nyarekan batur kamari kartos. Nah itu bentuk ngajabahna Allah seperti itu ya. Tapi nu saena pisan mun ngadoa ulah bari gaduh dosa eta mah gemleng ganjaranana teh begitu ya. Nah ini hadisnya berbeda-beda seperti itu apa? Menunjukkan bahwa akhlak manusia itu berbeda-beda tahapannya. Si A mah hebatna teh ieuna, si B ieuna, si C ieuna begitu. Dijalani saja selama kita masih ada harapan untuk diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi 3 poin yang tadi Ibu. Nah di palihandapna ada surat Az-Zumar. Kita baca di sini pendek ya. Surat Az-Zumar langsung kepada ayatnya. Tadi sudah ada taudnya. Sok. Alaihissallahu bikafin abdah wa yukhawwifunaka billadzina min dunihi wa may yudlilillahu fama lahu min had.
Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Nah, pertanyaan yang tidak harus dijawab tapi dilenyepan. Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Muncul orang makia lain Allah teteh nyukupkeun kabutuh aranjeun teh mun dibahas ku urang muhun ya Allah saha deui nu masihan umur ka abdi salira masihan rezeki ka abdi salira nu minterkeun abdi salira tuh semuanya dari Allah kan. Jadi Allah mengingatkan kembali, bukankah Allah itu yang mencukupi hambanya? Mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan yang selain Dia. Mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan yang selain Dia. Maksudnya ini ibu-ibu amanah dosana nyata kemusyrikan. Kan kapungkur seueur umat Rasulullah nu diancam-ancam. Sok ucapan Lata jeung Uzza kitu. Pangeran abdi Lata jeung Uzza kitu. Eta teh bari digencet ku batu segede apa. Batunya panas digencet. Kudu ngucapkeun Lata dan Uzza adalah Tuhanku. Padahal Tuhanku kan Allah. Maka mereka menyebabkan Allah tadi disiksa didedetkeun si batu yang tadi itu. Maka ada seseorang yang tidak kuat melihat siksaan tersebut, kemudian lari kepada Rasul-Rasul. Ini ada seseorang yang ditekan oleh kafir Quraisy untuk mengatakan bahwa Tuhanku adalah Lata dan Uzza, bagaimana? Sedangkan kalau tidak mengucapkan begitu mereka hampir terus disiksa. Kata Rasul, oke, ucapkeun we Lata jeung Uzza, tapi eta mah ngana bibir wungkul da dina hate mah adalah Allah. Nah, itu dalam keadaan kapepet juga gitu, boleh nyebutnya. Mun kapepet juga gitu teh diancam karena ibu-ibu sudah tidak sanggup menghadapi siksaannya, maka mengucapkan yang lain dari kata hati. Nah, itu adalah naonnya keringanan, boleh seperti itu ya. Tapi bagi kita mah alhamdulillah sekarang tidak ada yang maksa-maksa, tidak Bu? Tidak ada yang maksa-maksa. Ibu pokoknya kudu ngiring ka partai ieu mun henteu abi moal diparaban. Emang saha nu maraban urang da Allah nya banyak diancam-ancam. Kedah ngiring ka partai ieu, kedah ngiring ka partai itu. Mun henteu ibu awas dimusuhan ku sakomplek. Enggak boleh nya banyak. Ceuk urang nah make kudu sieun ku maranehna. Apalagi pilpres itu ibu-ibunya eta mah kumaha urang memilihna. Tidak harus kacadak ku sakaba-kaba. Pilihlah yang terbaik menurut ibu, nganggo ilmu, nganggo wawasan, cara memilih nanti seperti apa begitu. Jangan gara-gara beda partai pasea, aya nu kitu, aya. Baru itu apa ilmu politik dengan sakitu-kitu we apa teh terkontaminasi ku naon ku postingan-postingan terus memanas terus silipoyok ger pasea tungtungna pegat silaturahim ari batur nu jadi presidenna batur nu jadi wakilna ari nu oleh-oleh paseana saha urang rugi banget ya bunya jangan seperti itu. Jadi sederhana saja menghadapi yang hal seperti itu, jangan mendalam banget ya bunya tuh. Maka ibu-ibu kesananya ditamihan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah ya, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Jadi Allah tekan sok kehe, lamun manusia diajak iman teu iman-iman, ku Allah ngahaja disasarkeun dabonganna nyanak jalan eta. Nah, maka ketika Allah menyesatkan manusia, maka tidak akan ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Memang, dan yang memiliki petunjuk mah hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, muncul Allah nutup aurat ya istri-istri. Ibu teh alim nutup aurat da ceuk hate teh nutup aurat rariweuh teuing, teu nurut efek teh kerelek we maot. Mangka sur Allah tuh kan lamun teu nurut ka kaula moal aya nu bisa mere pituduh ka aranjeun ka jabiti Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan wangkelang. Kalau tadi cek Allah kudu kitu da baik menurut Allah untuk kita sok we ger laksanakeun semampu mungkin. Maka ibu tidak akan ada naon wangkelang tidak taat kepada Allah. Karena ujung-ujungnya Allah jadi murka dan kalau murka Allah ya pasti memberi siksaan kepada orang itu. Nauzubillahi min dzalik ya. Dan yang terakhir di sini sengaja diagengkeun tulisanana dihidengkeun. Karena ini bagaikan ibu-ibu kesimpulan dari yang dibahas dari tadi ya. Ini dipakai ta'ud untuk terakhir, dibacanya pakai ta'ud, nanti saya jelaskan terakhirnya. Sok mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin fi qulubil mu'minina liyazdadu imanam ma'a imanihim
Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakimah. Dialah yang telah menurunkan ketenangan. Garis bawahi ya. Ibu mau punya hati yang tenang? Ya, cari ketenangan itu dari mana? Dari Allah ya. Ibu-ibu memelihara keimanan di dalam hati terus dijaga keimanan ibu, jangan nyoroson. Iman itu harus naik, jangan hilang iman itu ya. Karena dengan keimananlah kita akan hidup tenang ya. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Ya, tenang kumaha, orang magaduh pangeran panghebatna siapa? Allah. Gaduh Rasul panghebatna siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masuk ke ranah kesaksian bagi kita yang disebut syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Jadi tenang WHTT. Nuduhkeun ibu-ibu yang apa yang dibawa oleh Allah dan Rasul itu benar-benar menjadi pembimbing bagi diri kita semua. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Jadi ibu-ibu kita bisa rasakan kalau ibu datang dari pengajian nanti pulang teh iman teh naik ya. Kayak kita ngecas, beneran nggak Bu? Kayak ngecas baterai itu HP. Coba kalau sudah dicas penuh lagi tak urang teh gitu. Datang ke pengajian tercaskan iman kita itu. Kita tolab ilmu atau tahajud atau sholat duha, pokoknya ibadah apa saja. Setelah selesai ibadah teh iman teh naik. Dan emang harus begitu. Karena kalau iman tidak dipelihara bisa turun iman teh. Kan sok disebut-sebut al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Aya nu babarina teh naikna turunna. Yang mudah itu adalah nurunnya atau menghilangnya. Makanya sok aya nu disebat murtad. Ada orang murtad. Murtad itu yang mana? Orang yang tidak bisa menjaga keimanannya. Semakin lama makin semakin surut dan menghilanglah, dan dia pindah ke agama luar Islam. Eta murtad. Mun geletuk maut dalam keadaan seperti itu udah tidak ada ampunan dari Allah, nyungsep di dalam neraka, tidak diangkat lagi. Naudzubillahi min dzalik. Makanya ini pelihara buka imanan teh. Kalau ibu merasa kunon ya ayah hate goreng, aduh ini iman lagi butut, ngulik Al-Quran dan segalanya ya, karena itu dipasrahkan ke orang yang menjaga keimanan itu ya. Nah di sini Bu ditambahkan terakhirnya, dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Garis bawahi bala tentara ya. Jadi yang dimaksud di sini Bu, tentara itu kan tukang perang, prajurit. Ternyata Allah juga punya prajurit. Prajurit di muka bumi aya, prajurit di langit aya. Dan prajurit yang disebut-sebut di langit itu adalah para malaikat. Kalau Allah mau menolong hamba-hambanya yang ada di dunia, kadang Allah menyuruh malaikat untuk turun memberikan bantuan kepada mereka. Benya, sok ibu-ibu sadana kalau orang Islam lagi perang yang orang kafir dulu di zaman Rasulullah itu, ari jumlahna teh pangsa kedikna umat Islam tetapi menang lagi karena Allah menurunkan bala tentara langit, para malaikat teh. Tahu urang oge ieu teh nuju ngantosan bantosan ti Allah, karena tidak ada yang bisa memberi bantuan kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang layak dibantu oleh Allah ya Bu ya. Nah untuk supaya ada kelayakan itu, maka orang sok sing menjadikan diri ini lebih baik setiap saatnya, lebih soleh setiap saatnya begitu ya. Jadi ada tentara Allah di mana, di langit dan di bumi. Jika Allah berkehendak maka Allah akan mengerahkan semua bala tentara itu untuk membantu hamba-hamba Allah yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Nah itu ya Bu ya, tamat pembahasannya alhamdulillah sampai berakhir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kita semakin kita memahami bahwa puncaknya ya, hubungan yang terbaik dari kita kepada Allah itu adalah berdoa. Dan kita berharap dengan doa-doa tersebut maka semua keinginan kita terkabulkan dalam keadaan rahmat dan kadedeh Allah ka urang sadaya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa disampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan ibu-ibu nanti pulang ibu lancar selamat ya, dugi ka bumi
Tong simpang heula saya nama yang ngamuli ka buminya, ieu usung hujan soalnya. Biar yang di rumah tidak khawatir. Pulang ke rumah mudah-mudahan fi amanillah, ibu-ibu sehat semua, aman semuanya ya. Maka kita berdoa, Rabbana haatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang telah menyampaikan kajiannya yang mudah-mudahan dan kita semua dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti tentu pertemuan ini akan juga. Ibu yang saya hormati, kita bertemu lagi nanti di hari Rabu ya Bu ya. Insyaallah kita akan bertemu dengan bersama. Terima kasih dan sudah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi yang kita lakukan 31 jam. Yang kita boleh jam 10 ya, tapi takut jam 14 nanti warga jalan. Kita siap. Itu yang tanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami